Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Kepulauan Semelu sekarang sedang berada di pantai Bengkala atau sering disebut dengan Ujung Bala. Jadi di sini yang pertama kali terkenal di Kecamatan Tepas Selatan pada masa itu. Jadi di sini kami gabungan dari 3 prodi, yaitu yang pertama prodi dari budidaya, yang kedua pengolahan hasil perikanan, dan ketiga penangkapan ikan. Kami di sini dibimbing langsung oleh Ibu Roslima, SPD MPD, dengan mata kuliah biologi. Dan di sini turut hadir pembina Politeknik Kepulauan Semelu, yaitu Bapak Dr. Amin Haris, MPD, serta Bapak Direktur Andi Effendi, SPMP. Dan di sini juga turut berhadir semua pegawai dari Politeknik Kepulauan Semelu yang turut mendampingi kami dalam kegiatan praktikum ini. Saya dari kelompok 1 beserta teman-teman saya. Nama saya Jumisri Aulia, saya dari prodi budidaya. Baik, selanjutnya kita akan berjalan ke sana untuk melihat bagaimana pantai Bengkala ini dan juga biota lautnya. Ayo. Kenalkan alat penangkap untuk menangkap ikan. Yang pertama ini adalah alat tangkap yang ramah lingkungan. Ini alat tangkap yang bernama super gun, dan ini sepatu bebek atau fins. Dan juga kami menggunakan kaca renang, alat bantu yaitu alat bantu pernafasan, dan ini disebut dakor. Inilah salah satu teman kami yang akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang sudah disediakan di kedalaman 2-3 meter. Di sini dapat kita lihat sepatu bebek berfungsi sebagai untuk mempermudah pada saat penyelam berenang. Dan inilah hasil dari tangkapan ikan tadi. Dapat kita lihat secara langsung video ini dengan berbagai jenis ikan. Ada ikan kerapu, bahasa Semelunya itu ikan gentai ya. Ada ikan baronang, bahasa Semelunya ikan marang. Nah, ada juga ikan kakap ya, kalau bahasa Semelunya itu berusung. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan biota laut lainnya. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kami menemukan jenis karang yang begini ya guys. Di sini kami menemukan kerang yang bisa dimakan. Jenis kerang ini yaitu kerang patung putih, berwarna putih dan memiliki cangkang yang keras seperti ini. Kerang ini melindungi dirinya dengan cara menutup cangkang di bagian depan sini. Kerang ini mencari makannya dengan cara memakan plankton-plankton kecil yang ada di pasir. Ini terdapat di pinggiran pantai, yaitu tepatnya berada di pinggiran pasir pantai. Pasir yang seperti ini. Kerang ini berwarna putih, ada juga yang berwarna kemerahan seperti ini. Di dalam pasir, dan kerang ini juga bisa dimakan. Atau bahasa di Semelunya disebut dengan kleng bala, yang terdapat di pesisir pantai Bengkala yang ada di Kecamatan Tepas Selatan. Teman-teman, di sini kita juga menemukan yang biasa dipanggil CI ya di daerah sini. Dan ada juga yang hampir sama ya, cuman isinya beda. Ada juga yang namanya kembang di sini.
Nah, di sini yang membedakannya adalah di mana si I dia tubuhnya lebih lunak. Terus ada katup penutupnya. Kalau dia ini lihat, bisa dilihat. Nah, ada katupnya kan. Nah, berbeda lagi kalau sama umang. Sama umang dia ada capit-capitnya gitu ya, lebih mirip sama, nggak nampak ya di bawah. Lebih mirip sama kepiting gitu ya, ada capit-capitnya. Namun dia tergolong sama-sama moluska, yaitu hewan bercangkang. Kalau umang bisa kita temukan di darat dan bisa juga kita temukan di daerah perairan dangkal seperti ini. Beda lagi sama si ini, dia bisa kita temukan di daerah yang berair, tidak bisa kita temukan di darat. Nah, kita bisa temukan si ini di lubang-lubang batu, dan yang lebih banyak kita temukan pada saat malam hari. Nah, namun yang membedakan moluska jenis air sama moluska yang di darat, yang model jenis ini, dia moluska yang di air cangkangnya relatif lebih padat, lebih kuat dan lebih tebal. Dan kalau moluska yang model di darat seperti siput, hama di kebun ya, dia kan kulitnya lebih tipis. Nah, kenapa yang di laut, di perairan laut ya lebih padat atau lebih tebal? Tujuannya agar melindungi diri daripada misal gurita dan lain-lain. Itu juga menjadi pelindung tersendiri bagi diri si siput ini. Nah, di sini kami menemukan cacing laut yang kami temukan di pasir Pulau Bangkala, pasir pantai. Cacing ini mempunyai tubuh yang lunak dan hidup bebas sebagai fauna dasar laut pada berbagai habitat dasar laut. Cacing laut ini hidup di perairan dangkal sampai sekali ribuan meter. Cacing laut ini dijumpai pada daerah tropis, subtropis, ataupun di daerah 4 musim. Nah, cacing ini jika di daerah Simelu sering disebut lahalang balah. Cacing ini dapat diolah ataupun dimakan dalam berbagai cara. Di sini saya sudah menemukan jenis teripang bertempatan di Pulau Bangkala. Di sini jenis teripang yang warna hitam dan berukuran panjang sedikit. Ini bentuknya. Diperhatikan, ujungnya kecil, bentuknya besar. Ya, baiklah, terima kasih. Di sini kami menemukan spesies batu karang. Di sini saya akan menjelaskan batu karang ini sering dijumpai di kedalaman 1-2 meter di pesisir laut. Batu karang ini dapat menangkap plankton menggunakan sel sengatan pada tentakelnya. Batu karang ini mendapatkan sebagian zatnya dari alga satu sel, simbiotik, dan kebanyakan batu karang ini bergantung pada cahaya matahari dan tumbuh di air yang jernih. Baik, di sini saya sudah menemukan kerang laut yang bahasa Indonesianya tedong-tedong ya. Tedong-tedong ini memiliki cangkang berbentuk umpan pada bibir mulut. Cangkangnya terdapat tonjolan-tonjolan panjang meruncing sebanyak 6 atau 10. Pada usia muda, tonjolan-tonjolan itu tidak ada ya. Belum ada maksudnya. Warna cangkangnya biasanya berwarna kuning kecoklatan dengan dihiasi kerikil coklat. Ini guys ya, kerikil coklat. Dan di sini ada dua macam. Yang pertama ini yang masih hidup ini guys ya, dan ini yang sudah mati. Warnanya berbeda sekali ya. Ya. Jenis tedong-tedong ini merupakan jenis lambis terbesar dan dagingnya dapat dimakan. Tedong-tedong ini dikelompokkan berdasarkan bentuk atau jumlah tonjolan yang dimiliki. Tonjolan yang sering disebut proyeksi portural atau caps bentuk seperti jari itu berasal dari tepi. Ya, di sini ada tepi. Berkisaran antara 5 sampai 6 ya.
Fungsi dari CAPS itu antara lain untuk bertahan atau melindungi diri dari predator atau pemangsa. Teman-teman, itulah beberapa biota laut yang sudah kita temukan dan kita perkenalkan dalam observasi kali ini. Lebih tepatnya di pantai Ujung Bala atau bertepatnya di desa Pulau Bengkala. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.